Latar belakang, perkembangan teknologi di era globalisasi menyebabkan persaingan bisnis makin ketat, sehingga perusahaan dituntut memiliki perencanaan keuangan yang efektif dan efisien. Salah satu aspek penting dalam perencanaan tersebut adalah rencana anggaran biaya, atau bisa disebut dengan RAB, yang berfungsi sebagai alat pengendalian biaya agar pelaksanaan kegiatan dan proyek perusahaan berjalan sesuai dengan rencana. PT Adi Komuter Property Tbk sebagai perusahaan pengembang properti berbasis Transit Oriented Development atau TOD perlu menerapkan RAB secara optimal. Oleh karena itu, analisis RAB penting dilakukan untuk menilai kinerja keuangan serta mendukung pengambilan keputusan perusahaan secara berkelanjutan. Profil usaha, PT Adi Komuter Property Tbk merupakan perusahaan pengembangan properti berbasis transaksi massal di Indonesia yang didirikan pada tahun 2018 sebagai anak perusahaan PT Adi Karya Tbk. Perusahaan ini mengembangkan proyek properti terintegrasi dengan LRT di beberapa wilayah seperti Bekasi, Sentul, dan Ciracas, serta mengelola hotel berbintang dengan merek Grandika di Jakarta, Medan, dan Semarang. Sebagai perusahaan yang telah tercatat di Bursa Efek Indonesia atau BI, PT Adi Komuter Property Tbk wajib menerapkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan transparansi, termasuk dalam perencanaan serta pengendalian anggaran perusahaan. Ruang lingkup PT Adi Komuter Property Tbk telah memenuhi berbagai persyaratan ketat sebagai emitmen, baik dari aspek administrasi, keuangan, maupun tata kelola perusahaan. Status go publik ini juga membawa konsekuensi berupa kewajiban untuk menjunjung tinggi prinsip keterbukaan informasi, akuntabilitas, serta pengelolaan keuangan yang transparan terhadap publik dan para pemegang saham. Dengan demikian, setiap aspek operasional perusahaan, termasuk sistem perencanaan dan pengendalian anggaran, harus dikelola dengan standar yang dapat dipertanggungjawabkan secara publik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup, metode, dan pengertian penganggaran. Ruang lingkup sebagai perusahaan publik, perencanaan dan pengendalian keuangan termasuk penyusunan rencana anggaran biaya atau RAB menjadi aspek yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan kinerja perusahaan dan kepercayaan investor. Oleh karena itu, keberadaan RAB atau rencana anggaran biaya yang disusun secara sistematis dan terukur berperan dalam mendukung pencapaian target perusahaan sekaligus menjaga keberlangsungan usaha di tengah persaingan industri properti. Selanjutnya di sini ada metode. Metode penelitian yang mengendalikan data dari sumber tertulis, baik fisik maupun digital seperti buku, jurnal, ilmiah, artikel penelitian, dokumen resmi, dan publikasi relevan lainnya. Dalam makalah ini, studi kepustakaan digunakan untuk mengkaji dan menganalisis informasi terkait sistem penganggaran, khususnya penerapan rencana biaya anggaran atau RAB dalam industri properti. Metode ini dipilih karena memungkinkan penelitian dilakukan secara mendalam berdasarkan data sekunder yang tersedia tanpa perlu melakukan pengumpulan data secara langsung di lapangan. Selanjutnya di sini ada pengertian penganggaran. Penganggaran adalah suatu proses perencanaan keuangan yang disusun secara sistematis oleh manajemen untuk memperkirakan dan merencanakan seluruh penerimaan serta pengeluaran perusahaan dalam periode tertentu, yang umumnya berlangsung selama 1 tahun. Penganggaran dilakukan sebagai alat manajemen untuk menerjemahkan tujuan dan strategi perusahaan ke dalam rencana keuangan yang terukur, sehingga setiap aktivitas
operasional dapat berjalan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Melalui penganggaran, perusahaan dapat memperkenalkan kebutuhan dana, menentukan prioritas penggunaan sumber daya, serta mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan di masa mendatang. Baik, saya akan melanjutkan tujuan penganggaran. Tujuan utama dari penyusunan rencana anggaran biaya atau yang bisa disebut RAB di PT Adhika Komuter Property Tbk adalah untuk membangun kerangka perencanaan keuangan yang sistematis, akurat, dan terukur dalam mendukung pelaksanaan proyek-proyek pengembangan seperti properti berbasis Transit Oriented Development. RAB dirancang sebagai panduan operasional yang mengintegrasikan estimasi biaya dengan target bisnis perusahaan, sehingga setiap tahap proyek, mulai dari perencanaan, konstruksi, hingga pengoperasian dapat dilaksanakan secara efisien, terkendali, dan sesuai dengan visi strategis perusahaan. Tak hanya itu, rencana anggaran biaya juga berfungsi sebagai alat strategis untuk mengendalikan dan mengevaluasi kinerja keuangan proyek di PT Adhika Komuter Property Tbk. Dengan menyusun RAB yang lengkap dan terperinci, perusahaan bisa lebih mudah mengantisipasi kenaikan biaya, memanfaatkan sumber daya secara optimal, dan memastikan setiap keputusan keuangan dapat dipertanggungjawabkan. RAB juga menjadi acuan utama dalam memantau dan melaporkan penggunaan dana dibandingkan dengan rencana awal, sehingga manajemen bisa mengambil langkah perbaikan dengan cepat dan jika diperlukan. Selanjutnya ada identitas proyek. Nama proyeknya pembangunan kawasan hunian LRT City di Stasiun Cawang. Terus lokasinya Jalan Raya Cawang, Cililitan, Jakarta Timur. Lalu penanggung jawabnya Divisi Perencanaan dan Keuangan PT Adhika Komuter Property Tbk. Selanjutnya ada periode pelaksanaan proyek Maret sampai Desember 2026. Durasi pelaksanaan proyeknya kurang lebih sekitar 10 bulan. Oke, halo, perkenalkan nama saya Sakila Azara. Selanjutnya saya akan menjelaskan slide selanjutnya, yaitu mengenai tujuan pelaksanaan proyek. Jadi tujuan pelaksanaan proyek itu ada 5. Yang pertama adalah menyediakan hunian modern dan terintegrasi langsung dengan stasiun LRT. Lalu yang kedua, penerapan konsep Transit Oriented Development atau TOD di kawasan perkotaan. Dan yang ketiga, meningkatkan kemudahan akses dan mobilitas masyarakat terhadap transportasi publik. Lalu yang keempat, mengoptimalkan pemanfaatan lahan di sekitar kawasan tersebut, di sekitar kawasan transit. Dan yang terakhir adalah untuk meningkatkan nilai aset dan kinerja bisnis dari PT Adhika Komuter Property Tbk. Nah, di slide selanjutnya ada mengenai biaya persiapan dan perencanaan. Jadi biaya persiapan dan perencanaan itu ada 3. Yang pertama adalah nilai investasi pengembangan kawasan TOD LRT City Cikunir atau disebut dengan multi-years memiliki nilai sebesar 4,1 triliun rupiah. Lalu yang kedua, biaya operasional proyek ini berdasarkan dengan laporan keuangan perusahaan dengan nilai 112,79 miliar rupiah. Dan yang ketiga adalah biaya pekerjaan proyek atau berdasarkan dengan laporan keuangan perusahaan ini memiliki nilai 94,9 miliar rupiah. Dan di slide selanjutnya ada perencanaan biaya proyek dari PT Adhika Komuter Property Tbk. Jadi di sini ada 4. Yang pertama ada nilai investasi proyek TOD LRT City itu memiliki nilai kurang lebih 4,1 triliun rupiah dengan total rencana investasi pengembangan kawasan TOD. Lalu yang kedua ada pendapatan usaha perusahaan dengan nilai 300,310 miliar rupiah dengan pendapatan ADCP dalam 1 tahun. Lalu yang ketiga ada biaya operasional perusahaan. Ini memiliki nilai 112,79 miliar rupiah, yaitu biaya untuk menjalankan kegiatan usaha. Lalu yang keempat ada biaya pelaksanaan proyek. Ini memiliki nilai 94,9 miliar rupiah, dan ini adalah biaya yang berkaitan langsung dengan proyek. Biaya perencanaan dan operasional, di sini ada komponen biaya, keterangan, dan nilai. Komponen biaya beban operasional mencakup biaya tenaga kerja, administrasi, dan operasional mendukung kegiatan usaha perusahaan. Nilainya 112,7 miliar. Beban pokok pendapat
biaya yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan kegiatan usaha pengembangan properti. Nilainya itu 94,9 miliar. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis terhadap penyusunan dan pengelolaan rencana anggaran biaya RAP di PT Adhi Komuter Properti Tbk, dapat kesimpulan bahwa perusahaan telah menerapkan sistem perencanaan keuangan yang terstruktur dan adaptif, khususnya dalam mendukung proyek-proyek Realistic Development atau TOD. RAP berperan penting sebagai alat perencanaan dan pengendalian yang kemungkinan perusahaan mengalokasikan sumber daya secara efektif, minimalkan risiko pembengkakan biaya, serta menjaga keselarasan antara anggaran dan target strategi perusahaan.